Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat tampilan pagination seperti ini dengan menggunakan React Native. Gimana cara buatnya? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu command prompt. Lalu kita akan buat project baru pakai npx React Native init. Nama projectnya misal button UI 6. Lalu di enter. Baik, setelah itu kita akan pindahkan direktorinya ke button UI 6. Lalu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Lalu kita akan perbesar dulu ya ini Visual Studio Code-nya. Setelah itu kita akan buka terlebih dahulu app.cs-nya. Nah, di sini kita akan jalankan projectnya dulu ya di emulator. Caranya itu adalah pakai npx React Native run Android. Nah, di sini sudah berhasil ya dijalankan projectnya. Jadi saya akan buka dulu emulatornya begini. Ini kita akan pindahkan dulu ke bagian kiri ya, seperti itu. Setelah itu saya akan select dulu semua pakai Ctrl A, lalu backspace. Setelah itu kita akan import terlebih dahulu React useStateUseEffect dari React. Import juga ada view, lalu text, lalu touchable opacity dari React Native. Lalu kita akan buat komponen baru seperti ini dan kita akan isikan view saja. Cuma stylenya itu flag 1. Jadi ini akan memunculkan view kosong seperti ini. Nah, setelah itu kita akan buat tombolnya itu di sini ya. Jadi misal Anda punya tombol pagination tuh di bawah sini. Jadi kita bisa buatin dulu di sini sebuah view. Lalu kita akan berikan view lagi. Kita akan isi touchable opacity. Misal teksnya itu 1 gitu ya. Nah, ada 1, 2, 3 gitu. Kemudian kita akan isikan di sini sebuah style. Text direction-nya itu row kayak begitu. Jadi, apapun yang di dalam view ini di sini yang ini akan bertambah dari kiri ke kanan. Di sini saya akan isikan 1, 2, 3, 4, 5 gitu misal. Nah, setelah itu kita akan isikan di touchable opacity ini jadi sebuah style flag 1 agar dia itu menggunakan tempatnya itu semuanya. Jadi kalau kita isikan di sini 1, yang lain 1 seperti ini, maka di sini itu akan 1:1 semua. Jadi dibagi sama rata space-nya secara horizontal. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita bisa juga buat di tengah ya, karena ini masih rata di kiri ini, kita bisa pakai justify content center dan align item center supaya dia itu bisa di tengah secara vertikal dan secara horizontalnya. Ini kita bisa kopikan ke semua ya, jadi pastikan di sini. Seperti itu. Kemudian setelah jadi seperti ini, yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita akan buat stylenya. Jadi misal kita punya row-nya ini, yang ini, warnanya itu agak gelap ya. Jadi kita bisa isikan di sini background color. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa isikan di teks ini warnanya warna putih dulu agar kelihatan. Kayak begitu. Lalu kita bisa pastekan di yang lainnya. Seperti ini. Kemudian kita bisa isikan di bagian text direction ini sebuah margin dulu ya. Jadi margin top misal 20. Kemudian margin bottomnya 20 juga. Ini kita bisa singkat jadi margin vertikal 20. Lalu margin horizontalnya 20 misal. Kemudian di bagian sini kita juga bisa isikan padding. Jadi padding vertikal misal 10 gitu ya. Agar lebih besar lagi ukurannya. Seperti ini. Kemudian terakhir kita bisa isikan border radiusnya misal 8. Agar ada sedikit cekungannya di luar sini. Berikutnya misal kita pengen buat salah satu tombol ini warnanya itu warna lain ya. Warna biru misal. Di bagian nomor 3 ini misal. Kita bisa isikan di sini background colornya warna biru. Kayak begitu. Kemudian ini udah jadi warna biru. Berikutnya kita bisa isikan di sini padding vertikalnya 10 misal seperti itu ya. Kemudian border radiusnya 9 atau 8. Nah, kayak begitu. Jadi dia itu akan kelihatan yang mana diseleksi. Kemudian kita bisa isikan di sini elevation 2 agar ada sedikit shadow-nya di luar tombolnya begini. Nah, misal kita pengen tambahin lagi deh ya. Misal kita punya sekitar 7 ya. Jadi 5, 6, 7 kayak begini. Nah, begini hasilnya. Kemudian kita bisa juga simpan dulu stylenya. Jadi yang tanpa style kan seperti ini dia ya. Nah, seperti itu. Yang dengan style seperti ini. Jadi saya pengen buat sistem seleksinya sekarang. Misal saya klik yang 2 ini, yang biru ini pindah ke nomor 2 ini.
caranya gimana. Jadi kita bisa gunain seperti ini ya. Saya akan simpan style ini dalam sebuah step. Jadi kita buatin dulu style atau active menu itu aja ya. Kita akan isi bisa pakai state atau kita bisa pakai style sheet ya. Nah, kita akan gunakan style sheet aja. Jadi kita bisa cari di sini React Native style sheet, nanti akan muncul cara penggunaannya. Jadi Anda nggak usah menghafal, tinggal diingetin aja sih tempat nyarinya itu. Jadi nggak usah hafal sintaknya, cuma ingat tempat nyarinya itu yang penting. Kita import dulu style sheetnya, kemudian di bawah sini kita bisa gunain seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi style sheet.create begitu. Agar lebih jelas saya akan tambahkan di bawah sini. Dan ini ya di luar app-nya di sini. Kita sini. Setelah itu ini ada nama stylenya. Jadi kita misal nama ini tuh active menu. Kayak begitu. Nah, di sini kita bisa isikan style dari active menu-nya. Jadi active menu itu yang ini. Kita copy dulu, pastekan di sini. Seperti ini kan. Nah, sekarang kita udah bisa pakai. Jadi pakainya itu gini ya. Jadi bagian sini pakai styles.active menu gitu. Jadi bisa lebih menghemat space di sini. Kemudian di bagian yang lain, kita misal gunain yang ini tuh untuk inactive menu, jadi nggak aktifnya. Kita bisa copy juga stylenya. Kita buatin dulu di sini. Jadi inactive menu, jadi nggak aktif menunya. Seperti itu stylenya. Kita bisa gantikan di sini, jadi seperti itu. Nah, perlu diperhatikan kalau kita pakai style sheet, kita cuma tanda kurungnya itu tanda kurung kurawalnya satu aja, nggak dua seperti ini. Kita bisa copy ke yang lain ya, jadi seperti ini gitu ya, seperti ini juga, dan satunya lagi yang ini. Nah gitu. Hasilnya itu adalah sama seperti tadi, cuma lebih rapi di sini kelihatan. Baik, berikutnya itu misal gini ya, misal kita pengen untuk buat sistem ini langsung keganti warna biru gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu yang mana yang diseleksi itemnya. Jadi kita bisa cek di sini. Kita simpan dulu nilai awalnya. Jadi aktif atau kita isikan page gitu aja ya. Ini set page. Namanya kita isikan page. Jadi nama state-nya itu page ya. Jadi use state nilai awalnya misal di halaman 1. Nah, di sini kita bisa ngecek ya satu-satu. Jadi di bagian sini kita bisa isikan, cek dulu ya, apakah page-nya sama dengan 1. Kalau sama dengan 1, kita ingin agar mengisi style yang active menu. Nah, yang itu. Kalau tidak yang inactive gitu. Kemudian kita bisa isikan ketika touchable opacity-nya ini di klik gitu ya. Kita bisa isikan di sini on press, kita akan isikan di sini set page jadi 1 gitu. Jadi ini akan nyimpen ke page-nya nilai 1. Nah, di sini kan dia tuh masih ada jaraknya sedikit ya. Kita bisa isikan di sini padding horizontalnya 10 gitu ya. Nah, begitu. Kemudian ini kita bisa tinggal copy-copy aja ke yang lain. Yang ini stylenya ini, yang ini ya juga sama. Tapi ini bedanya itu ganti set page jadi 2. Ini jadi 3 gitu. Ini jadi 4. Dan seterusnya. Kita bisa juga pakai playlist ya, supaya nggak perlu lakuin seperti ini ya. Set page 3, set page 4, set page 5 manual seperti ini. Kita akan bisa gunain playlist agar lebih mudah. Untuk pakai playlistnya kita akan bahas di video selanjutnya. Hasilnya seperti ini. Ini 7 ya. Ini 7. Kemudian ini kita bisa ganti-ganti. Ini 7, kemudian ini 6, ini 5, ini 4. Jadi kalau misal 4 diseleksi baru berubah gitu ya. Kalau ini kan masih 1, jadi semuanya bakalan berubah seperti ini. Nah, seperti ini kan. Kalau kita ubah ya di sini set page 2, maka udah pindah ke kanan, ini ke kanan lagi, ini ke kanan lagi seperti itu. Nah, begitu. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Jadi sekian tentang bagaimana caranya untuk membuat tampilan pagination dengan menggunakan React Native. Pada video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya untuk membuat hal yang serupa, tetapi kita pakai playlist agar kita bisa menghemat lebih dinamis dan juga menghemat sintaknya di sini. Oh ya, untuk source code-nya ada deskripsi ya.